Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga sipil. Perkenalkan, nama saya Musni. Saya mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Saya mendapatkan tugas Hakikat Indonesia Baru. Sebelum melanjutkan materi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, agar kita dapat mengerti pembahasan ini. Alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari pembahasan utama materi, yaitu hakikat. Hakikat merujuk pada sifat atau inti sesuatu yang mewakili esensi atau karakteristik fundamental dari suatu hal. Dalam konteks Indonesia Baru, istilah ini dapat diartikan sebagai esensi atau karakteristik dasar dari perubahan dan reformasi yang terjadi di Indonesia. Indonesia Baru ditandai dengan adanya reformasi dalam pemerintahan Indonesia. Reformasi di Indonesia ditandai dengan lengsernya pemerintahan Orde Baru, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto. Soeharto memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade sejak tahun 1966. Meskipun awalnya dianggap sebagai era pembangunan ekonomi, pemerintahannya semakin dicirikan oleh otoriter, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1998, ketidakpuasan masyarakat mencapai puncaknya dengan protes besar-besaran yang dikenal sebagai reformasi. Pemicunya termasuk pengangguran, penurunan nilai tukar rupiah, dan korupsi yang merajalela. Pada Mei 1998, tekanan dari masyarakat dan elit politik mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Ini ditandai dengan era reformasi yang dimulai. Dalam mencapai reformasi di Indonesia, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Reformasi memiliki makna yang cukup luas dan dapat merujuk pada perubahan atau perbaikan dalam berbagai bidang, baik dalam konteks politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Di tingkat dasar, pengertian reformasi adalah proses atau upaya untuk membuat perubahan yang signifikan dan positif dalam suatu sistem atau lembaga. Namun, sangat disayangkan reformasi yang terjadi di Indonesia tidak mencerminkan hakikat Indonesia Baru. Hal ini didukung pendapat Syafi'i dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Menurutnya, reformasi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hendaknya jangan dinikmati oleh segelintiran orang saja, dalam artinya hanya mereka yang sedang berkuasa baik di pihak eksekutif maupun di pihak legislatif. Akan tetapi hendaknya juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, sejak digulirkan reformasi yang terlihat semakin meningkat, hanya semakin banyak pungutan melalui pajak dan retribusi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Beliau menambahkan, pemerintahan hendaknya menilai kembali sudah bekerja, berapa banyak mereka bekerja selama ini, apakah sudah tepat tanpa yang dikerjakan tersebut atau belum. Agar memperjelas pembahasan ini, berikut penjelasan yang semestinya kita mengerti, yaitu mengenai ada 4 hubungan legislatif dan eksekutif: keseimbangan, administrasi negara, ideologi dunia, dan filsafat administrasi negara. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu penjelasan materi yang saya sampaikan.
Tidak lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang belum tepat untuk penjelasan hakikat Indonesia Baru. Mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman YouTube atau yang sudah paham tentang hakikat Indonesia Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.